Karena emang tersesat aja. Tersesat dalam artian tersesat apa nih? Jangan sampai salah. Nah, Tersesat apa hati-hati, nih? bahaya nih. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa lagi bersama kami Super Lead Official. Oke, untuk di podcast di edisi kedua ini, di video kedua ini, kemarin kan sudah tentang sejarah Masterpiece Biliar and Cafe dan kapan tahun berdirinya. Nah, yang belum nonton nih, yang belum nonton tentang sejarah Masterpiece Biliar and Cafe bisa langsung klik aja videonya di sebelah sini. Oke? Yang kemarin udah subscribe, terima kasih ya. Semoga panjang rezekinya, sehat terus yang sudah memberikan subscribe-nya ya. Oke? Kita langsung saja berbincang-bincang dan seperti biasa kita bertiga ada Radit Bejah. Radit Bejah, ada Dan saya Restu Alkorni. Restu Voice Alkorni dan saya sendiri Adi Dulur ya. Kalau kemarin saya yang diinterogasi, sekarang bagian saya menginterogasi orang. Waduh. Oke, ya sekali ewang, oke? Sekali ewang. Langsung aja, check it out. Oke, gimana? Pada sehat? Alhamdulillah. Pandemi Sehat-sehat seperti terus ini ya. sehat ya. Ya. Mr. Radit ya. Gimana Mr. Restu, sehat? Alhamdulillah sehat. Harus sehat ya. Kalau badan mah alhamdulillah sehat. Tapi kalau dompet sedikit ngap-ngapan untuk Mbak, ya emang karena semua lagi pandemi, tapi untungnya kan kita bertiga masih punya bank berjalan mungkin ya. Seenggaknya masih bisa ngelakuin sesuatu yang positif. Mudah-mudahan lah ya, kita sengaja kita membuat sebagian konten ya untuk memberikan edukasi, hiburan lah gitu. Jadi untuk tentang apapun lah itu jadi. Oke. Sekarang mah gampang, kalau mau bank berjalan gitu kan udah ada aplikasinya. Iya, ya. Betul. Tinggal nanti yang mau endorse ya, para pinjol bisa masuk ke kita. Bank keliling. Oke. Ya, kita mau masuk ke apa aja yang mau endorse, mau pinjol, mau apa. Iya benar lah. Itu. Kita masuk. Yang penting support sama Super Lead Official. Dukung terus lah biar lebih berkembang, terus semangat lah kita bikin kontennya. Oke. Oke, langsung saja lah kita interogasi Mr. Restu Voice. Sehat ya? Sekarang Mr. Restu ya? Alhamdulillah sehat. Kesibukan apa jadi untuk saat ini? Sekarang tuh lagi menyibukkan diri aja. Menyibukkan diri. Oke. Ya. Kita kerja karena emang PPKM ya. PPKM. Jadi seenggaknya kita kerja Masih berhenti, PPKM. tapi tidak berhenti untuk mencoba melakukan hal-hal yang positif. Betul. Contohnya kita ngobrol bareng di sini gitu. Jadi selama libur ini berhenti kerja bukan berarti berhenti kegiatan. Iya. Kita masih bisa ngelakuin sesuatu yang emang positif dan mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat orang banyak gitu di tengah obrolan kita. Setuju banget. Oke, jadi apa aja jadi kegiatannya selain ngapain gitu? Sekarang ngapain sih yang dilakuin setelah PPKM ini? Setelah PPKM untuk sekarang ya gini, kita buat YouTube ya kan, buat YouTube Super Lead, dan ini video kedua kita ya. Video kedua kita. Mulai berkarya ya. Mulai berkarya menjadi tim sesungguhnya. Tim sesungguhnya Kalau menjadi tim. Kalau kemarin sempat ikutan YouTuber. Cuman Sekarang masih jadi apa ya? Additional player. Additional player di belakang layar ya. gitu. Gitu kan, additional harus dites lama dulu sama saya gitu kan. Gitu. Kayak pemain band kan additional lama dulu. Nah, sekarang kita putuskan bertiga. Jadi ini channel kita buat bertiga dan Langsung ancruk ke jero gitu. Langsung ancruk. Oke. Nah gitu, Mr. Adit sama ya kesibukannya ya? Kesibukan sama selama PPKM, bangun tidur, makan, udah makan, tidur lagi. Ya, kegiatannya ya selama PPKM. Soalnya gimana lagi, karena PPKM kan nggak bisa kemana-mana. Betul. Ya, harus di rumah aja. Jadi emang diterapkannya ya seperti itu, mungkin hardolin, dahar, Modolin. ya gitu. Sundanis banget. Ya, langsung aja. Ya. Kang Adi, saya teh pengen di tema sekarang teh kan mau ngebuka sosok Restu Voice ya. Iya. Banyak Jika dibuka saya jadi Superman. Ais. Saya Batman.
Ya, kenapa kita akan membuka sosok Restu Voice? Karena menurut saya ini sangat menarik untuk kita bahas karena ada sisi positifnya buat kalian ambil gitu. Mudah-mudahan. Ada sisi positifnya buat kalian ambil. Kenapa? Saya akan interogasi karena kan kalau interogasi saya terus kemarin kayaknya bosan ya. Jadi kita coba interogasi Mr. Voice ya. Dan kita juga ngebuka buat kalian yang komen yang mau ikutan podcast bareng kita, tinggal di komen aja ya mau di komentar setiap konten kita di YouTube atau lewat Instagram atau lewat Facebook, nanti ada di bawah sosmednya kayak IG, Facebook dan YouTube. Ya. Jadi yang mau ikutan podcast tinggal nanti kontak via DM atau via WhatsApp. Betul. Ya. Bebaslah siapapun. Gitu. Bisa duduk di sini ya, mengekspresikan diri apa yang mau berbagi pengalaman. Walaupun kita bukan artis, tapi kita berusaha untuk memotivasi atau mengedukasi. Yang menarik lah. Nah, gitu. Hal-hal menarik yang emang bisa kita rangkum, bisa kita buat nostalgia, bisa kita buat apa. Atau kalian bisa merekomendasikan siapapun orangnya untuk duduk bareng bersama kita. Nah, gitu. Boleh. Oke. Langsung aja, Mr. Voice ya. Restu Voice Al-Korni. Itu nama yang menarik gitu. Karena di sebuah cerita ada Voice Al-Korni kan, kayak misalkan Di sebuah kisah gitu. Restu Voice Al-Korni itu artinya apa sih? Restu Voice Al-Korni itu voice kan banyak dipakai kayak artis-artis ya. Ya, Iko Uwais gitu, Iko Uwais Al-Korni, jadi kental banget dengan agama Islam. Nah, apa arti Uwais Al-Korni? Bisa diceritakan sedikit? Untuk nama mungkin ya, nama Restu Uwais Al-Korni mungkin udah banyak yang tahu juga ya, karena emang sedikit populer untuk nama Uwais Al-Korni. Tapi untuk saya sendiri mungkin tidak populer, tapi sekarang mencoba untuk populer, oke? Tapi nama saya udah duluan populer kalau Uwais Al-Korni ya. Kenapa bisa Anda menyebutkan populer? Banyak ya, kalau Anda tulis di Google itu Uwais Al-Korni pasti banyak sekali kisahnya. Mau di YouTube, mau di Google, tinggal tulis Uwais Al-Korni itu pasti banyak cerita tentang Uwais Al-Korni ya. Mungkin saya cerita sedikit mungkin Boleh. tentang Uwais Al-Korni ini, Restu Uwais Al-Korni ya. Restunya apa tuh? Restu itu karena direstui atau gimana atau? Restu itu restu monde gitu. Restu itu doa ya, sebenarnya doa. Sedikit bercerita. Saya dulu pernah memakai nama Restu. Oh iya, Betul. ya saya paham itu. Saya dulu pernah memakai nama Restu. Ngefans sama saya atau Enggak, gimana? dulu bukan Belum ngefans. mengenal Belum itu. mengenal. Oh, belum mengenal. Karena untuk menyamar. Menyamar. Jadi kalau untuk nama Adi Dulur itu di kalangan wanita itu sudah banyak dikenal. Oke. Jadi saya Itu dikenal itu kebaikannya, kejahatannya, kebaikannya, keromantisannya. keromantisannya. Coba tanya aja istri saya, romantis kan. Dulu sedikit cerita saya tentang nama Restu itu pernah saya pakai. Pernah saya pakai, jadi ketika kan kalau dulu pacaran waktu zaman cinta monyet lahnya SMP itu Cimon. Jadi punya banyak kenalan, jadi nama itu nggak disebutkan, tapi bisa terpikirkan Restu gitu. Nah, dan itu membuat safety saya. Jadi ketika ada SMS kan dibaca sama pacar, nah, Restu lagi apa kan dibilang, ini kan waktu zaman dulu HP nggak semua orang pegang, enggak gini. Pacarnya teman si Restu gitu. Ya sedikit cerita seperti itu. Jadi nama Restu itu dibuat untuk selingkuh dulu. Nah, untuk Anda sendiri gimana nama Restu? Restu itu untuk nolong orang mungkin. Bukan selingkuh ya, untuk nolong orang. Enggak, kalau saya dipakainya negatif gitu. Sedikit seperti itu. Lanjut. Restu itu doa ya. Iya, Restu doa ya. Karena banyak di truk gitu ya Restu gitu. Restu Apa? ibu. Jangan di truk Apa? atau di pernikahan. Apa karena orang tua Anda ketika hamil melihat di truk ada nama Restu langsung dibuat Restu? Di mobil elop. Iya, elopnya. Gitu. Mungkin sedikit termotivasi dari sana mungkin. Nggak tahu setiap dari Bandung ke kampung mungkin naik elop mungkin. Bisa. Bisa. Nggak, coba ceritakan yang serius. Doa Restu. Restu itu doa ya, Restu Uwais Al-Korni. Jadi setuju Pak, saya doa itu. berharap anaknya menjadi seperti Uwais Al-Korni. Oke. Yang menarik itu Uwais Al-Korni apa sih? Uwais Al-Korni dulu tuh penulisannya tuh Wais Al-Korni gitu. Jadi saya dulu tuh dipanggilnya Wais.
Tapi ada seorang guru, Wais. Wais gitu. Ada guru SMP saya manggilnya Uwais. Kenapa dipanggil Uwais gitu? Saya Uwais. sendiri nggak tahu gitu. Kenapa Uwais? Padahal tulisannya Wais. Setelah saya baca-baca, ternyata emang dibacanya itu Uwais bukan Wais. Oh, Benar Uwais. itu Uwais Al-Qarni gitu. Tapi kan kalau di kosakata wise kan? Iya, Wais nulisnya. Uwais. Tapi dibacanya Uwais. Bahasa Al-Qarni. apa tuh kalau bisa dibaca wise jadi wes? Uwais Al-Qarni. Penulisannya tuh Uwais Al-Qarni, tapi dibacanya emang Uwais Al-Qarni. Oke. Dan Uwais Al-Qarni ini kebetulan orang Yaman dulu, orang Yaman. Tahu Yaman? Yaman ya daerah tanah Syam. Tanah Ya, Syam. Betul? Tanah Syam betul kan? Mungkin. Wah, itu parah nggak tahu Yaman. coba lihat letak geografi Yaman di mana. Yaman. Ya, oke. Seorang pemuda orang Arab, daerah Yaman. Oh, daerah Arab. Ya. Ya, pokoknya hidup di zaman Rasul, cuman nggak pernah ketemu Rasul. Dia hidup sejaman dengan Si Rasul. wise itu. Ya, Oke. cuman belum pernah ketemu sama Rasul gitu. Dia hidup sejaman, tapi belum pernah ketemu sama Rasul. Oke. Dia tinggal sama ibunya yang buta dan lumpuh. Oke. Ya. Jadi selama kesehariannya dia kerjanya mengembala dan mengurus ibunya yang buta dan lumpuh. Gitu. Dia pengen sekali ketemu dengan Rasul. Suatu hari dia berangkat untuk menemui Rasul, tapi sayangnya Rasulnya nggak ada, lagi perang. Walaupun sejaman dengan Rasul, tapi dia tidak pernah ketemu dengan Rasul. Oke. Itu sosok Uwais Al-Qarni. Dan dia bisa beriman tanpa ketemu dengan Rasul gitu. Uwais Al-Qarni hebatnya apa sih Uwais Al-Qarni gitu? Jadi Uwais Al-Qarni itu pernah munggah haji lah. Munggah haji. Munggah haji. Ya, munggah haji. Ya kebetulan kan kita juga mau Idul Adha. Oh ya. iya. Iya, pernah munggah haji Oke. dengan membawa ibunya. Oke. Latihannya tuh dia membeli seekor lembu, tahu lembu? Lembu. Iya, lembu. Binatang ya? Binatang, dia seekor binatang. Jadi setiap pagi itu dia bawa si lembu itu naik turun gunung. Oke. Orang-orang mengira bahwa dia tuh gila. Gila, kenapa Oke. gila? Kenapa Kenapa lembu? sih dia bawa lembu tapi malah lembu yang dia panggul gitu. Oke. Naik gunung, turun gunung. Alasannya apa gitu? Ternyata alasannya dia itu latihan supaya nanti dia menggendong ibunya tuh kuat untuk Naik pergi ke gunung. haji, Oh, untuk pergi haji. Jadi melatih lah. Jadi melatih otot dia. Selama ini dia tuh melatih otot dia supaya nanti dia pergi haji dia udah kuat untuk membawa ibunya yang lumpuh untuk pergi haji. Paham. Gitu. Singkat cerita dia bisa pergi haji dengan menggendong ibunya Sendiri sendiri. dari Yaman. Iya, dia jalan kaki. Ke Mekah. Iya, jalan kaki Buset. kan. Zaman dulu jalan kaki ke Mekah, dia gendong ibunya. Cerita yang menarik tuh di sini. Jadi ketika dia berdoa di depan Ka'bah, ya, berdoa si Uwais Al-Qarni itu berdoanya tuh gini. Pokoknya dia berdoa untuk ibunya. Dia nggak berdoa untuk diri sendiri. Ibunya dengar. Kenapa kamu berdoa untuk ibumu? Kenapa nggak berdoa untuk diri sendiri? Kata-kata yang dia bilang ya, dia bilang seperti ini. Cukup dengan ridhomu saja. Jadi dia nggak minta apa-apa untuk dirinya sendiri, dia hanya minta untuk ibunya. Dia berdoa untuk ibunya gitu. Kenapa? Karena ridhonya orang tua, ridhonya Allah itu ada pada ridho orang tua. Betul. Terutama ibu ya. Terutama ibu. Oke. Makanya dia berdoa hanya untuk ibunya. Ketika ibunya bertanya kenapa? Kenapa kamu hanya berdoa untuk ibu, nggak berdoa untuk dirimu? Cukup dengan ridhomu saja. Oke. Maka apa yang aku inginkan pasti terkabul. Bagus. Pokoknya itu sejarah singkat lah tentang Uwais Al-Qarni. Jadi intinya si Uwais Al-Qarni itu berbaktinya kepada ibu. Berbakti kepada orang tua. Ya. Orang tua. Tapi menurut saya orang-orang pada zaman sekarang itu juga orang-orang hebat. Kenapa orang-orang hebat? Kita nggak pernah ketemu dengan Nabi, tapi kita bisa beriman dengan Nabi. Oke. Hebatnya orang-orang kita Betul. itu menurut saya gitu. Mungkin orang zaman dulu bisa hebat gitu imannya karena dia ketemu dengan Nabi Rasul langsung. Dia bisa bertanya. diinstruksikan ya. Iya, berinteraksi. Tapi Oke. zaman sekarang karena Nabi udah wafat udah lama, tapi kita bisa beriman. Menurut saya itu orang-orang sekarang
udah hebat juga. Udah hebat. Bisa beriman Setuju. tanpa kita ketemu dengan Tanpa kita cuman baca Al-Qur'an, iya, terus baca-baca dari hadis, hadis. buku, dengar Bisa. orang ceramah, tapi kita bisa mengimani sosok Nabi walaupun kita tidak pernah ketemu. Ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti ya. Ya, di suatu jam saat. Islam. Suatu saat. Jadi ya sedikit Uwais Al-Qarni itu jadi si Uwais Al-Qarni itu ada kisahnya. Dan hebatnya ini yang saya ketahui, kisah Uwais Al-Qarni ini tidak dikenal banyak orang, tapi dikenal oleh para malaikat. Wah, hebatnya itu Ya, gitu. oke. Jadi banyak orang-orang menyebutkan bahwa Uwais Al-Qarni itu orang langit bukan orang bumi. Nah, Wis. gitu. Jadi Karena dia orang-orang nggak bumi terkenal emang di nggak bumi. pada kenal, tapi di langit pada ngomongin Tahu. para malaikat. Itulah Bayangin seseorang manusia tapi diomonginnya sama malaikat. Luar biasa. Berarti doanya juga pasti diaminkan oleh malaikat, luar biasa gitu. sedikit Uwais Al-Qarni hebat lah ya. Jadi saya baru dengar Uwais Al-Qarni itu sosoknya hebat ya. Ya, Bisa terinspirasi dari sebuah nama. Apakah sebuah nama itu menjadi beban? Nama itu Misalkan dituntut harus seperti Uwais Al-Qarni. Oke. Sebenarnya nama tergantung sudut pandang, tergantung motivasi kita gitu. Ketika kita dikasih sebuah nama yang bagus, bukan menjadi beban tapi menjadi semangat, dorongan kita untuk menjadi seperti beliau gitu. Oke. Saya dikasih nama Restu Uwais Al-Qarni bukan jadi beban, tapi motivasi saya bagaimana saya bisa minimal mendekati sifatnya seperti Uwais Al-Qarni. Gitu. Jadi emang sebuah nama jangan dibebankan sebenarnya gitu. Karena sebuah nama itu emang diberikan dari orang tua ya dengan maksud dan tujuan kembali lagi kepada masing-masing. Jadi jangan sampai dibeban. Tapi emang kalau saya lihat di beberapa yang saya kenal ketika namanya Islamik banget atau namanya agamis ya, kita tidak mengomongkan Islamik juga, misalkan namanya Kristen atau Hindu atau Buddha, itu emang karakternya pasti kental gitu. Ya. Beda dengan nama yang standar. Tapi ada juga sih, ada banyak beberapa yang namanya agamis, kelakuannya Firaun, ada juga kan, gitu banyak lah gitu. Jadi tapi tidak segila-gilanya orang tua, setukang mabuk misalkan orang tuanya pasti pengen anaknya yang baik. pastilah. Pasti. Jadi minimal jangan sampai kayak orang tuanya. Ya. Sedikit tuh Restu Uwais Al-Qarni, jadi yang punya yang apalagi yang sering dengar kisah-kisah zaman dahulu kan ya, itu si Restu Uwais Al-Qarni doang ya. Uwais Al-Qarni doang. Nah, kenapa kan Anda sudah mempunyai anak, kenapa tidak dinamakan Al-Qarni Uwais atau apa gitu? Kenapa tidak ada kenapa tidak memikirkan ke situ, kan itu sebenarnya harusnya ciri khas gitu. Untuk menamai anak, kenapa anak saya tidak dinamai Uwais Al-Qarni? Nah, untuk anak pertama karena emang alhamdulillahnya laki-laki, ya kan? Kebetulan emang orang tua saya udah kebetulan nama anak saya itu namanya Samudra Agazi. Agazi itu Samudra. kenapa nggak Samudra Al-Qarni kan itu? Samudra Agazi ya. Ngomong-ngomong. Jadi baru punya baby dia. Jadi untuk teman-teman nih gitu. Jadi punya baby lah sedikit lah ya. Kita juga akan menjadi calon ayah bentar lagi berdua ya. Gitu. Samudra Agazi. Kenapa nggak dinamai Uwais Al-Qarni? Untuk anak pertama karena emang udah request dari bapak saya. Oke, jadi dari kakeknya lah ya. Dari kakeknya. Jadi dulu emang sempat mau punya adik saya, cuman keguguran di usia 3 bulan 4 bulan kalau nggak salah. Kecil lah ya. Masih kecil. Dia udah ngebat banget dengan nama Samudra. Samudra. Jadi biar samudra itu kan luas ya. Luas. Samudra Hindia, Samudra Pasifik. Ya pokoknya yang bermasuk dengan samudra itu berarti artinya kalau nalar saya itu luas, bener nggak? Iya. Samudra itu luas. Samudra Agazi itu saya ambil dari nama, Yang penting alnya ada lah ya, barang lah. Ada. Nah, gitu, alnya barang. dari nama Sam'un Al-Ghazi, itu nama nabi juga, Sam'un Al-Ghazi. Cuman zaman sekarang jadi Samson Al-Ghazi. Iya, Samson. Iya, jadi Samson Samson. strong. Iya. Al-Ghazi itu diambil dari sana yang artinya dia penantang, Oke. penakluk. Menakluk. Jadi saya harap anak saya bisa menaklukkan samudra. Oke. Samudra dalam artian samudra itu luas, jadi bisa menaklukkan seluas-luasnya gitu. Amin ya, mudah-mudahan. Hmm. Gitu.
Nah itu kan emang request dari bapak saya, dari kakek jadi saya. nggak emang ada kayaknya. kepikiran buat dinamain sama gitu Alkorni kan? Nggak ada. Mungkin next untuk anak selanjutnya mungkin ada keinginan untuk menamakan Wes Alkorni. Oke, itu jadi seperti itu lah ya. Jadi ya sedikit berbicara tentang nama itu sebenarnya bermakna banget gitu ya. Apa yang tadi sudah diutarakan tentang Wes Alkorni, dan ya ntar kan ini juga menjadi jejak digital tuh. Jadi ntar si Samudra udah gede, kita lihat YouTube-nya Ya, Papa, bisa lihat nonton. YouTube-nya kita kan nonton. Oh iya, ini Samudra seperti itu. Next nih. Oke. Untuk jenjang akademis lulusan di mana? Kuliah di mana? Pendidikan terakhir saya di Universitas Islam di Bandung. Nggak apa-apa, sebutin aja. Di UIN. Universitas Islam Negeri Bandung. UIN. Para Cibiru ya. dosen Cibiru. UIN yang wah ini mah senang mahasiswa saya. Pas saya pulang, kalau saya main kemarin ditanya, kuliah? Ya, kuliah di mana? Di UIN. Oh, agamanya pastinya. Nah. Jadi pemikiran orang teh pasti, agama di UIN pasti. Ya. Karena namanya juga udah Wes Alkorni, kuliahnya di UIN. Kenapa bisa membeli kuliah di UIN? Jurusan apa? Kebetulan saya jurusan tafsir hadis. Wih, Tafsir hadis tuh. ngeri bisa. Tafsir hadis gitu. Iya. Tujuan kamu untuk memasuk akademis itu apa? Apa emang karena dorongan dari keluarga atau misalkan pingin sendiri lah di UIN gitu? Kenapa nggak di Unpar gitu ya? Kenapa nggak di? Apa emang saya pingin menjadi bagian Menafsirkan dari semua ya, bahasa-bahasa atau hadis-hadis gitu. atau mendalami Keinginan sendiri kah atau keinginan orang tua yang Awal mula masuk menyalurkan akademis. gitu. Jadi Sebenarnya Restu Wais Alkorni juga ada nama tambahan di belakangnya, PAI ya. Kalau gelar itu SAG. Kalau SAG nggak itu dipasang sekarang guys. sarjana agama. SAG itu kalau kebanyakan guru-guru agama biasanya. Iya, guru ngaji, Yang guru ngajar. agama di sekolah dasar. SAG namanya ada baru lagi nih nama tambahan SAG. Kenapa bisa sampai sini? Minum dulu lah. Kopi dulu. Barangkali ada yang mau endorse kopi ya ke channel kita. Tubruk. Bisa hubungi di Instagram DM di bawah Ya, deh kopi Instagram. apapun lah. Ya. Nah, bebas lah. Asal yang halal. Mau kopi, tubruk yang ada di iklan itu. Gimana bisa masuk ke si UIN itu? Kenapa sih bisa masuk ke UIN? Sampai sebelum kita jauh ya ke masalah ini. Atau keinginan sendiri ataukah keinginan orang tua? Sebenarnya mah saya masuk UIN itu dan mengambil jurusan tafsir hadis karena emang tersesat aja. Dalam artian tersesat apa nih? Jangan sampai salah. Tersesat Hati-hati, bahaya nih. Bahaya kalau udah ada bayat kata Ini tersesat. bisa jadi thumbnail kita nih, tersesat. Tafsir hadis jadi tersesat. Iya, nih. masuk UIN tersesat loh, benar. Tapi tersesat ke jalan yang benar. Oke. Gitu. Tersesat yang benar. Kenapa tuh bisa tersesat gitu? UIN saya Kamu ngomongin tersesat nih, tersesat dalam artian apa? Tersesat apanya nih? iya tersesat ke jalan yang benar. Oh berarti dulu waktu SMA nggak benar. Sekarang juga sebelumnya mah belum benar Oke, sekarang oke. juga sebenarnya mah. Sebenarnya kalau orang baik itu tidak akan mengucapkan dirinya orang yang baik. Nah, betul. Ya, kalau orang yang baik itu orang lain yang menilai. Nah, Ya, betul. kalau ada orang baik yang bilang dirinya baik, salah. Tapi definisi orang baik itu Nah, banyak. itu sehebat-hebatnya iblis aja, sepintar-pintar ilmunya ya. Dari zaman manusia belum diciptakan, Nabi Adam lah ibarat kata. Ilmunya udah luar biasa, ibadahnya luar biasa kan dikasih gelarnya juga malaikat Azazil ya. Iblis itu kalau nggak salah ya. Tapi dengan kesombongan dan keangkuhannya dia dilaknat oleh Allah gitu. Ya yang saya ketahui gitu. Dan kalian juga para yang nonton ini bisa lihat juga kisah-kisahnya gitu dulu kayak gimana. Jadi kalau ada yang mengakui bahwa orang itu adalah dirinya orang baik, salah besar. Berarti dia sombong gitu. Benar. Nggak ada orang baik menganggap bahwa dirinya baik, itu salah gitu. Kalau saya mah suka yang sombong-sombong enggak? Wah, jangan lah nanti masuk ke Maksudnya sombong teh dalam artian yang memotivasi nggak Memotivasi, apa-apa. membanggakan diri sendiri kan boleh. Jangan sampai sombongnya tuh menyombongkan yang bukan ininya gitu, backgroundnya gitu. ya Jangan mungkin. sampai. Jangan sampai. Oke,
Oke, Ya, gimana? lanjutin lagi. Gimana tersesat gimana nih jadi? Tersesat jadi gimana tersesat. nih? Ini yang Penasaran nih? harus saya benarkan nih, tersesatnya gimana nih? Emang karena tersesat bisa ke sana atau kan pasti ada option? 2012 saya keluar SMA dan saya bingung mau kemana. Kemana? Kuliah, mau kerja. Karena SMA juga di Islami kan? Pesantren. Ya, Bisa. di pesantren di Al-Fatah, Cikembang. Bingung mau kemana, nggak ada kepastian. Entah itu kerja, entah itu kuliah, entah itu melanjutin di pesantren. Itu nggak ada kepastian gitu, nggak ada kepastian. Teman ada daftar, teman satu pesantren, satu kelas juga di sekolah, daftar ke UIN, daftar kuliah. Dia ngajak, mau daftar nggak? Oh, bingung. Bilang ke orang tua, gimana nih kuliah nih? Waktu itu pendaftaran ditutup seminggu lagi, Oke. Deadline lah ya. deadline gitu, seminggu lagi. Dan saya juga nggak ikut bimbel, kan biasanya kalau orang yang mau kuliah itu bimbel. Di sekolah juga diadain bimbel, orang-orang yang mau ikut kuliah, mau daftar kuliah itu di sana ada bimbel gratis yang ngajar guru-guru di sana. Saya nggak ikutan karena emang nggak ada niatan buat kuliah awalnya gitu. Oke. Pas udah seminggu lagi mau tutup nih pendaftaran, gimana mau nggak kuliah? Paman saya orang Cianjur namanya Ayim, emang dia juga lulusan UIN juga dulu, sekarang udah jadi guru dia. Dia yang merekomendasikan untuk saya kuliah di UIN gitu. Oke. Karena emang saya nggak ada tujuan mau kemana gitu. Jadi ya karena Udah di UIN rekomendasi aja, ya. paman lah ya. Ya oke, di UIN aja karena saya dulu di UIN katanya. Oke. Cobalah saya daftar ke UIN. Saya ngambil jurusan PAI sama lupa lagi satu lagi saya. Jadi itu ketika mau kuliah itu kita bisa ngambil 2 jurusan. Jadi kalau jurusan pertama kita nggak masuk, bisa masuk jurusan yang kedua. Oke. Oh, jadi option lah ya. Ada option. Muncul kurang mah di SMA IPA IPS gitu. Ah gitu, reka mana? Saya ngambil jurusan PAI, satu lagi saya lupa apalanya. Tapi akhirnya masuk PAI. Enggak, di PAI itu masuk itu jurusan PAI, masuknya itu Fakultas Tarbiyah Keguruan. Pas saya daftar testing, hasil udah keluar, ternyata saya nggak masuk di PAI. Saya nggak masuk. Di jurusan yang kedua pun saya nggak masuk. Adalah jurusan menawarkan jurusan ketiga nih, ada jurusan kosong nih. Kamu backgroundnya dari mana? Dari pesantren. Oh ada nih jurusan tafsir hadis, mau nggak? Itu dikasih pilihan ketiga. Oke. Jadi kalau ada jurusan yang emang kosong, itu biasanya ditawarin ke mahasiswa baru. Oke. Jurusan nih kosong nih, mau masuk nggak? Oh, jadi akhirnya mah ke tafsir hadis ya Tafsir yang tadi. hadis. Oke. Nah itu makanya saya bilang tersesat karena itu asalnya nggak mau ke tafsir nggak hadis. mau ke sana, nggak ada niatan ke sana. Bedanya apa gitu antara jurusan PAI dan tafsir hadis untuk jenjang karir yang kita bicara? PAI itu masuknya kalau di UIN itu masuk Fakultas Tarbiyah Keguruan. Jadi ntar di gelarnya itu Jadi guru ya? jadi guru, pokoknya namanya sarjana pendidikan. Oke. Kalau masuk Fakultas Usuluddin, SP berarti ya, sarjana pendidikan. SPD. SPD ya. masuk jurusan Usuluddin itu lebih dalam lagi. Kalau dibilang Usuluddin itu banyak yang bilang jantungnya Universitas Islam Negeri. Usuluddin, Fakultas Usuluddin itu jurusannya jurusan tafsir hadis. Ngeri lah ketika saya masuk juga, walaupun saya backgroundnya pesantren, pusing belajar tafsir hadis, pusing gitu. Pastilah, karena awal ya, awal. Karena hadis itu ribuan ya, bahkan banyak gitu. Banyak gitu. Cuman semua jurusan ketika semester 1 pasti ada agamanya kalau di UIN gitu. Semester 1, semester 2, mau apapun jurusannya, mau kimia, biologi apapun itu ketika semester awal pasti ada agamanya. Karena diprioritaskan. Iya. Itulah pokoknya mah. Saya kuliah di UIN berapa tahun ya? Sampai 7 tahun. 7 tahun gak lulus jadi contoh ya? Gila. Saya betah di kampus. Bener 7 tahun di kampus. Ya. 7 tahun tuh, jangan dicontoh. Orang-orang mah berapa tahun paling lama? Paling lama 4 Ini atau 7 3 tahun setengah udah 7 tahun karek lulus kira mah. 7 tahun. Jadi saya di sana tuh bukan hanya sebagai mahasiswa, tapi
donatur tetap. Ya, benar donatur tetap. Jadi setiap semester saya bayar. Dan akhirnya lulus tahun 2000. baru kan? 19. Baru lah tuh 2 tahun. Oktober 2019 baru lulus. 2012. Dan akhirnya jadi sarjana Agama. Wih, kapan lagi punya gelar sarjana agama ya? Sarjana agama. Jadi beban nggak punya gelar sarjana agama? Disebut beban juga enggak gitu. Kenapa saya bilang awalnya saya tersesat? Karena saya nggak tahu tujuan. Akhirnya saya tersesat masuk jurusan tafsir hadis. Tapi saya tersesat ke dalam jurusan yang benar gitu. Ya kan? Tafsir hadis. Walaupun kelakuan mungkin nggak sesuai dengan tafsir dan hadis, tapi minimal saya dekat dengan orang-orang yang bisa Quran dan hadis, ya kan? Minimal saya mencintai Quran dan hadis, minimal saya bisa dekat orang-orang yang emang bisa Quran dan hadis gitu, walaupun saya nggak bisa gitu. Hikmahnya di sana. Itu ya cerita Mr. Uwais Al-Qarni sampai dengan masuk UIN, sampai dengan sarjana agama ya. Sarjana agama sekarang. Yang menarik juga nih si Restu ini nggak ngerokok, nggak pernah alkohol loh. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Awal mulanya kan apa emang karena pergaulan? Ini pesan-pesan buat anak-anak generasi muda nih. Atau pernah mencicipi gitu generasi atau muda nyoba-nyoba gitu kan. Atau emang karena pergaulannya emang enggak. Kalau saya pribadi sih karena pergaulan, kalau menurut saya karena pergaulan. Kalau pergaulannya benar sih kayaknya bisa, tapi sesuai diri masing-masing deh gitu. Kalau pribadi kamu sendiri gimana itu bisa tidak merokok, tidak alkohol gitu? Sampai sekarang usia saya 26 tahun. Bentar lagi saya ulang tahun ya. Agustus ya. Bentar lagi saya ulang tahun. Merdeka. Saya belum pernah nyicipin yang namanya alkohol. Belum sama sekali. Belum sama sekali. Tetes pun. Iya. Kenapa? Karena emang dilarang oleh agama, atau karena emang ada pesan, atau karena emang pendirian sendiri, saya tidak. Kenapa saya tidak pernah mencicipi namanya alkohol? Bener loh, ini nggak pernah dia. Serius. Saya kerja di hiburan hampir 5 tahun. Desember ini saya 5 tahun. Selama 5 tahun itu saya belum pernah nyicipin alkohol. Ya. Kenapa? Gitu kan? Kenapa gitu? Kenapa coba? Ayo, kenapa? Ya karena dilarang agama lah. Kalau dilarang agama itu pasti, larangan dari agama itu pasti. Karena ya. emang di Al-Quran itu alkohol itu haram. Ya, nggak boleh. Betul kan? Nggak boleh emang. Itu yang saya pelajari dari dulu gitu. Alkohol, babi, itu berzina, Cuman, berjudi gitu kan. Maling apa karena undang-undang. Alasan utamanya mah gini. Dari orang tua jelas nggak boleh. Terus Ya mana ada orang tua yang bolehin kamu ngaco. Mana ada. ketika saya mau pergi berangkat kuliah, saya ada guru saya namanya Pak Asep Rois. Pak Asep. Yo, Pak Sep. Pak Asep Roisnya mudah-mudahan sehat, cepat nikah Pak. Oh, Ya. Tacan. Kita doakan. Pak Asep Rois. Namanya Pak Asep Rois. Dia tuh seorang Rois. Rois itu KM lah. KM. Dia Ketua. Rois di Kobong di pesantren. Dia juga ngajar. Di sekolah dia ngajar, di pesantren juga dia ngajar. Pak Asep Rois. Ketika saya berangkat kuliah dia pesannya 2. Gini. Orang mesen ya ke mana ya? Kata guru saya pesan ke kamu 2 hal. Ketika kamu bisa menjaga 2 hal ini, maka kamu lulus kuliah. Jadi dia mengartikan lulus kuliah itu bukan ketika saya pulang saya bawa ijazah, bukan seperti itu. Benar. Karena ijazah itu tidak terlalu penting, betul nggak? Dia tidak mengartikan seperti itu. Menurut dia lulus itu ya, kamu lulus kuliah, lulus tinggal di kota itu karena tidak menyentuh 2 hal. Pertama wanita, kedua alkohol. Tapi wanita dia pasti kalah ya. Nah, jadi balance Kan seimbang. aja, wanita pasti kalah kan? Tapi balance gitu. Kalau alkohol Enggak, wanita- alhamdulillah. Tapi kalau sampai wanita- sekarang saya tidak pernah menyentuhnya. Ya susah wanita. Ya, gitu. susah wanita deh emang. Gini. Alasannya gini. Karena cowok itu susah banget sama wanita. Benar. Nah, alasannya gini. Misalkan saya ditawari alkohol misalkan. Ini mau nggak alkohol? Oh enggak. Udah selesai. Ya. Si alkohol nggak mungkin nyamperin ke saya. Tapi ketika ditawarin saya cewek,
ayo main. Saya bilang nggak mau, si cewek tetap nyamperin. Tapi Anda tetap mau. Iya itu. Si cewek tetap berusaha gitu kan. Kalau nolak alkohol udah beres. Tapi kan setidaknya bisa nolak juga, misalkan enggak ah. Itu udah nolak, tapi si cewek tetap berusaha. Jadi tetap ya. Bayangkan ketika alkohol itu bisa mengajak, pasti kamu pun bisa seperti itu ya. Mungkin karena nggak mungkin, pasti iya aja. mungkin. Karena alkohol benda mati. Benda mati. Dia nggak bisa ngajak. Sekali bilang stop, ya udah dia berhenti. Ya. Kalau cewek sekali bilang enggak. Jadi gini, intinya mah gini. Jadi untuk si lelaki itu emang kelemahannya wanita. Kalau menurut saya ya, lihat di semua lah. Bullshit kalau misalnya cowok nggak ngelihat wanita, lu bening, tertarik, bener tuh. Oke. Jadi karena alkohol itu nggak ada pesan karena intinya dilarang oleh agama. Ya. Dan saya tidak minum alkohol. Saya tidak mengatakan saya bagus gitu. Saya tidak mengatakan saya baik. Menurut saya hanya berbeda jalan dalam hal memilih dosa gitu. Ya, gitu aja. Bener. Wah, ini keren loh. Keren? Berbeda jalan dalam hal memilih dosa. Wah, ini yang saya suka gitu. Karena dia ini gini. Dia itu bareng sama saya gitu, sering lihat kalau menurut agama itu kelakuan yang minum apa, tapi dia nggak pernah ceramah bahwa wah ini nggak boleh nih, nggak boleh. Bayangkan kalau dia ceramah ikut sama saya udah lama, mungkin bubar di venue ini gitu, karena kan identik alkohol. Karena kan kalau misalkan ya alkohol itu kan kalau banyak peneliti, apalagi sekarang, tapi kan sekarang nggak dinaik-naikin ya. Alkohol itu zatnya apa kelakuannya yang dilarang? Zatnya apa kelakuannya? Ditanya dulu kan, gitu kan, zatnya atau kelakuannya gitu yang dilarang. Ini banyak versi lah, jadi saya nggak akan ngebahas ke sana gitu. Nah itu yang bagusnya itu berbeda hal dalam memilih dosa. Setuju itu. Jadi jangan sampai kita memojokkan orang yang emang ya sudah, ntar pun orang bisa memilih ini masing-masing kan, porsinya masing-masing. Oke, keren tuh. Beda hal dalam memilih dosa. Dan hebatnya itu dia itu kuliah 7 tahun tuh nggak sia-sia. Dia kuliah kebanyakannya kuliah sambil bekerja. Iya. Jadi kuliahnya di tapi enggak gitu. Tapi kerjaan kuliahnya diantepkan, tapi kerjanya ke situ itu yang itu gitu. Yang luar biasa itu poin plus. Poin plus. Dan saya juga pengen ngegali. Kita bahasnya masalah ngegali perjalanan beliau ya, perjalanan Restuwais Al-Qarni ini selama kuliah dan menjalankan pekerjaan gitu. Nah itu coba diceritakan kenapa bisa masuk. Bentar dulu. Tadi kan alkohol sudah. Nah sekarang kan ngerokok enggak? Apakah pernah mencoba rokok? Kan gini. Terkadang kalau laki-laki itu pasti merokok dong. Ya. Saya merokok itu mulai SMP, susu lumputan gitu, nyokotan puntung gitu kan ya. Nah, SMP lah kebanyakan orang di zaman saya SMP lah ya, SMP. Nah itu gimana, pernah pernah nyobain? Kalau rokok saya pernah nyobain. Saya pernah merokok waktu kelas 4 SD. Saya pernah merokok. Anjir lebih parah berarti. Bangsat, ini lebih parah berarti 4 SD. Cicing saya aja SMP lah baru ngerokok kelas 1. Cicing kaca pirit aja. SMP SD masih hobi main gitu. Kelas 4 SD saya diajakin teman. Waktu itu nama rokoknya 3 bola. Masih 2.500 sebungkus. Rokok naon itu 3 bola mil kretek atau naon? Saya baru dengar padahal. Berarti saya lebih muda ya kalau nggak tahu ya. Iya, mungkin rokok zaman dulu itu. Ya berarti 1400 berapa Masehi sebelum mungkin. Itu apa kretek? Kalau Anda bilang Anda superstar, maka saya legend. Itu apa kretek? Rokok putih, rokok mil, apa rokok filter biasa itu sih? Itu rokok putih. Rokok putih ya? Rokok putih. Terus gimana ketika Anda mencoba nih? Saya itu tuh mencoba sama paman saya. Karena paman saya itu seusia. Nah, pamana oge ngajarkeun. Ya lah eta si 3 bola bakal nge-endorse semua. Mau semua geus pasti eueuh tutup. Salah. Sebenarnya produk ieu mah.
sama paman saya waktu itu kebetulan paman saya emang seusia saya. Oh. Jadi sekolah bareng. Oh iya wajar lah. Sebaya. Sebaya lah sama saya. Terus nyoba ngerokok. Oh, paman sampai sekarang masih ngerokok. Masih ngerokok. Nah, terus kamu yang ngerokok nyoba, kenapa bisa pingin nyoba gitu? Awal mula. Kenapa pengen nyoba? Mungkin yang pertama karena penasaran, yang kedua karena emang ngelihat temen terus. Waktu itu teman saya SD tuh udah banyak yang ngerokok gitu. Buset. Udah banyak yang ngerokok gitu. Teman saya juga udah ngerokok. Tawarin, sering ketemu, sering ngeliat orang ngerokok, ditawarin terus, akhirnya nyoba. Akhirnya nyoba ngerokok. Berapa kali ya? Sekali. Waktu itu terus saya 2 kali ngerokok. Berapa lama? Nggak lama, nggak nyampe seminggu juga. Kenapa memutuskan untuk ngebungkah gitu? Apa karena nggak bisa? Apa karena nggak enak? Apa karena Ketahuan sama orang tua. Oh, ketahuan sama orang tua dulu. Dimarahin, terus semua anak-anak dipanggil yang ketahuan ngerokok. Di sidang. Iya waktu itu dari hari itu sampai sekarang saya nggak pernah nyoba lagi rokok. Nggak pernah. Oh, gara-gara dimarahin sama orang tua. Dimarahin sama orang tua. Bayangkan kalau tidak dimarahin berarti lanjut aja terus gitu. Mungkin Iya. kayaknya. Karena memang nggak ada larangan kan, kalau rokok mah bebas-bebas dijual gitu, maksudnya Iya. dimanapun, jadi susah buat dilarang gitu. Susah buat dilarang. Jadi karena itu ya. Terus tapi ketika semenjak dewasa gitu ngelihat orang ngerokok, pernah berpikir mau nyoba lagi atau gimana? Pernah kadang berpikir pengen nyobain ngerokok lagi. Tapi pernah nyobain lagi? Belum sih. Belum. Saya bilangnya belum, takutnya saya nantinya ngerokok gitu. Ya. Makanya saya bilangnya belum. Tapi sampai saat ini dari semenjak itu saya belum pernah nyobain lagi Belum rokok. pernah nyobain lagi. Tapi kalau ngelihat orang kayaknya enak banget nih ngerokok gitu kan gitu. Atau misalnya itu pernah ada kebayang nggak mau nyoba nih gitu? Apa karena malu, gengsi dengan histori yang nggak pernah ngerokok atau gimana tuh? Enggak, saya tidak pernah memikirkan perasaan orang lain seperti apa. Bodoh amat lah ya. Bodoh amat gitu, orang mau bilang apa kita ya terserah gitu, kita yang ngejalanin. Rasa pengen ngerokok ada sih ketika lihat orang ngerokok gitu kan, kayak keren gitu ngerokok gitu. Mana ada keren? Nggak ada, jangan. Penyakit. Disebut penyakit juga enggak ya. Tapi ya susah lah, udah perokok itu emang seperti saya itu susah untuk dihilangkan gitu. Karena emang bukan lifestyle, bukan untuk gaya, dan emang apa ya, habitnya, kebiasaan gitu. Sekarang gini, kalau misalkan kalian nggak makan, udah makan nggak ngerokok itu susah gitu. Lagi ngobrol, kalau saya lagi ngobrol lama nggak ngerokok atau melakukan aktivitas hal yang lain nggak ngerokok susah. Rokok itu kayak kalau sekarang kayak sesuatu yang wajib gitu bagi orang-orang yang memang udah candu. Betul. Ya kan? Setuju. Disingsiran naik ke pemerintah, rokok naik tetap aja payu gitu. Payu nggak akan bisa karena ketika Anda melihat rokok itu membahayakan, jadi bukan ingin berhenti merokok, banyak meme itu menjawab ingin berhenti membaca. Betul nggak? Karena terbukti gini, kenapa sampai saat ini perokok di dunia ya, tidak hanya di Indonesia ya, di dunia itu semakin ya ada aja, dari zaman ke zaman kan tidak ada yang ngerokok umurnya panjang, ada yang nggak ngerokok umurnya pendek. Jadi ya kita nggak bisa menyalahkan sesuatu benda dengan sesuatu benda. Misalkan kita menyalahkan rokok itu bisa membunuh, rokok ya emang efeknya bahaya. Emang efeknya bahaya. Saya tuh misal sama ibu hamil sama bayi kan, masa depan anak kecil gitu kan enggak ya. Tapi makanya sekarang udah zamannya udah bagus, rokok itu ada di tempat-tempat khusus gitu. Iya. Ya, jadi yang perokok jangan bandel lah. Dah saya misalkan merasakan misalkan gini di mall ngerokok kan aneh kan, di mall juga ada pasti ada smoking area. Di rumah sakit masa kan ngerokok gitu ya. Harus ada tempatnya. Terus misalkan gini di jalan masa iya ngerokok kan gitu. Kalau mau ngerokok ya Di tempatnya. tempat kopi, Di tempat sambil ngopi. di Masterpiece bebas ngerokok. Oke. Ya jadi ya buat para perokok juga tetaplah hargai lah, apalagi pengguna jalan. Saya juga kadang sebel ya. Saya dulu zaman muda gitu ngerokok di jalan gitu sambil bawa motor. Sekarang mah malah jadi sebel ada yang ngerokok teh hasupna ka mana. Salacana seuneuna. Ya gitu. Jadi ya hargai lah. Kalian mau ngerokok mau enggak ya, saya juga perokok tetap hargai lah di tempatnya gitu. Misalkan
main ke rumah orang juga saya nggak sembarang langsung nyengat rokok. Ini lihat dulu situasi ada yang ngerokok nggak gitu kan gitu. Gitu. Jadi harus ada etikanya mending di luar di udara. Gitu ceritanya. Nah jadi yang nggak pernah main rokok itu ya karena dimarahin sebenarnya gitu. Tapi ya pernah ada juga sih niat pingin katanya kan. Tapi ya cuman ya menurut saya jangan lah. Berarti sesuai arti nama itu sosoknya sesuai. Jadi dia apa yang kata orang tuanya tidak boleh, dia tidak pantang gitu. Tidak kata orang tua gini A ikut A gitu. Yang melarang merokok ya dia tidak merokok gitu. Walaupun ada perasaan ingin mencoba karena kan ngelihat orang katanya tadi bilang orang rokok tuh kayak yang keren katanya. Padahal kan kerempeng ya. nggak ada yang keren-kerennya sama sekali, sumpah. Oh emang kalau dulu zaman muda ya keren gitu ngeliat. Tapi gini zaman muda itu ketika kita SMP atau SMA gitu, kalau misalnya pacaran gitu sama cewek itu malahan nggak pernah menunjukkan kerokokan kita. Kalau saya pribadi, bener nggak pernah. Misalkan saya punya pacar, saya suka ngerokok tapi di depan pacar. Kalau dulu SMP SMA, jadi sangka nanti burawong banget gitu. Tapi semenjak berjalannya waktu ya udah weh kumaha ada kuatnya berbobogohan duaan kamu mah anjing tuh kuat yang kudu dua orang kumaha ada susah eta gitu. Jadi ya itulah susah. Bener ketawa gitu. Oke, kita lanjut lagi, kita bahas yang tadi kan beliau itu 7 tahun kuliah. Dari tahun 2012 kuliah tuh. Dan mulai kerja mulai kerja pertama di mana? Di mana? Kerja itu ketika saya masih semester 8 kalau nggak salah. Ketika itu kuliah udah pada beres, tinggal nyusun skripsi lah. Nyusun skripsi sambil saya pengen nyari kerja gitu. Ya kan? Tujuannya apa kan? Masih dibiayai sama orang tua juga tuh kuliah, ngapain harus kerja? Bener. Jadi pengennya tuh kebanyakan orang gitu ya, kebanyakan perusahaan itu ketika nerima CV itu dilihat, oh dia pengalaman atau tidak. Betul. Jadi kadang ada yang fresh graduate yang tidak berpengalaman dengan yang berpengalaman, biasanya beda gitu. Wah ini berpengalaman nih, ambil aja yang ini dulu, gitu kan. Jadi saya nyari pengalaman gitu. Sebelum saya lulus kuliah, saya harus udah punya pengalaman kerja waktu itu. Kerja apa aja lah gitu. Waktu itu saya tidak memikirkan saya harus kerja apa gitu, enggak, yang penting saya punya kerjaan. Dan sedikit meringankan lah gitu, sedikit meringankan beban orang tua gitu. Meringankan kosannya. Meringankan kosan. Saya nyari kerja, saya nemu di Facebook waktu itu. Tahun 2016 Desember. Berarti udah 4 tahun kuliah baru kerja. Ya, harusnya 2016 tuh saya bisa lulus harusnya. Karena kerja. Ya, harusnya bisa lulus. Oke. 2016 saya nyari kerja di Facebook. Facebook kerja, ya? Di Facebook. Ada lowongan di Full Time Jatinangor. Full time. Oh, jadi pertama